Bosku happy weekend bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1981. Eksperimen Richard berhasil. Konsorsium Yamaguchi dihancurkan. Organisasi Matahari Hitam tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Kaisar Tanah Yoshikawa Yonghui dihancurkan, dan organisasi Matahari Hitam menjadi gila. Bagaimana bisa? Dalam harapan mereka, tidak peduli seberapa kuat dewa pembunuh biasa, itu tidak akan menghancurkan dua kekuatan utama ini. Tapi itu, mereka harus menerimanya jika mereka tidak menerimanya. Saat ini, kekuatan dewa pembunuh biasa tidak diketahui. Kita tidak tahu kartu apa yang dia miliki. Jadi 6 dari kita yang tersisa harus bersatu. Kita tidak bisa membiarkan dewa pembunuh biasa menghancurkan mereka satu persatu. Kita bisa, tidak boleh kalah. Ya, kita kalah sampai mati. Tidak masalah. Kuncinya adalah kehilangan wajah matahari hitam dan wajah Dongdao. Kita tidak bisa seperti kerajaan elang perang sebelumnya. Membiarkan Ye Junlin membuat masalah di istana surga sendirian, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Mulai sekarang kita harus menyingkirkan hak orang biasa membunuh para dewa dengan penghinaan. Tidak peduli apa dia, kita harus membunuhnya pertama. Atas saran keluarga Watanabe, kekuatan utama matahari hitam yang tersisa semuanya bersatu. 5 keluarga seni bela diri kuno dan keluarga penasihat bersatu. Itu cukup menakutkan. Fakta bahwa pembunuh biasa membunuh dewa bahkan menghancurkan 4 negara adidaya Dongdao dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Ketenaran dewa pembunuh biasa telah meroket. Secara bertahap ada momentum untuk menggantikan Ye Junlin. Pada saat ini, Paviliun Tianji dari Rumah Tianz memperbarui edisi baru peringkat musim panas besar. Dewa pembunuh biasa melonjak langsung dari kelima ke detik. Dalam satu gerakan, dia melampaui Nandi dan Liziran. Apa yang dia lakukan sangat berpengaruh. Tak terbendung. Orang-orang Daxia menemukan kenyamanan dalam dewa pembunuh biasa. Saya harap dia bisa menggantikan Ye Junlin dan menjadi pilar Daxia. Dewa pembunuh biasa yang mengetahui semua ini menertawakan dirinya sendiri. Hei! Aku tidak menyangka momen puncak hidupku menjadi palsu. Ye Junlin juga tersenyum. Puncaknya belum ada di sini. Setidaknya harus mencabut seluruh matahari hitam, kan? Dan lebih luas. Bahkan Richard mulai memperhatikannya. Bijaksana. Dia mulai menyelidiki pembunuh biasa untuk membunuh Tuhan. Namun, tampaknya tidak ada masalah setelah memeriksa. Terus perhatikan. Saya akan melihat hasil percobaan. Hari ini adalah awal resmi untuk memulihkan percobaan Su Zengji. Dalam banyak diantisipasi, percobaan resmi pertama berhasil. Meskipun dari 10 orang yang mengikuti percobaan, 9 orang meledak dan mati, bahkan tidak ada buih yang tersisa. Tapi 1 orang berhasil. Meskipun hanya versi low-end dari tubuh energi murni Su Zengji, itu dianggap sukses. Versi low profil ini saja dapat membangkitkan dunia sekarang, dan sulit untuk dibunuh. Richard dan Lab of the Gods mulai bersorak. Selanjutnya, selama mereka meningkatkan dan melanjutkan eksperimen, mereka dapat sepenuhnya memulihkan eksperimen Su Zengji. Richard memikirkan sesuatu, dan mau tidak mau berkata, ngomong-ngomong, sudahkah Anda menemukan orang yang Anda cari? Tuan Richard, semua orang telah ditemukan dan dibawa. Richard berkata dengan senyum sinis. Oke, baru-baru ini perkuat fisik mereka. Biarkan mereka menjadi eksperimen terbaik. Saya ingin mereka semua berhasil dalam percobaan ini. Bagaimana melakukannya? Saya tidak perlu memberitahu Anda. Dimengerti. Itu harus dilakukan. Memikirkan rencana masa depan, Richard hanya bisa tersenyum. Ye Junlin, keberuntunganmu sangat buruk. Kamu belum melihat tubuh energi murni Su Zengji. Kamu belum melihat tubuh energi murni yang saya pulihkan selanjutnya. Selamat berjuang dan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ye Junlin, yang dirindukan oleh orang lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Apakah Richard itu kamu? Jangan khawatir, itu akan datang kepadamu selanjutnya. Ye Junlin tersenyum. Pada saat ini, dia dan dewa pembunuh biasa sedang menuju ke markas Black Sun. Organisasi Matahari Hitam telah mengumpulkan semua kekuatannya. Bahkan Master Besar datang ke Kastil Edo dari seluruh Pulau Timur. Bahkan para ahli di Dongdao Sun Ranking dikirim. Bab 1982, Liu Seng Jianying, Pedang Kecil Sein. Peringkat matahari Dongdao setara dengan peringkat surga Daxia. Meskipun daftar matahari umumnya tidak sebagus daftar musim panas yang besar. Tapi ini juga daftar semua master di Pulau Timur. Samurai terkuat dan onmyoji terkuat ada di antara mereka. Atas undangan organisasi Matahari Hitam,
banyak ahli dalam daftar matahari datang satu demi satu. Organisasi Matahari Hitam bahkan lebih kuat. Keluarga ahli strategi, keluarga Watanabe, Kuil Taiyin, klan Beidao, klan Layanan, klan Yechuan, dan klan Jiuye semuanya telah berkumpul. Hanya klan Liu Sheng yang tetap tidak tergerak. Keluarga Liu Sheng tidak bergerak. Hao Yuxuan mengerti. Itu karena klan Yagyu terlalu kuat. Tidak berlebihan untuk disebut sebagai kekuatan nomor satu di Pulau Timur. Keluarga Yanagyu disebut keluarga Sword Sein. Rumor mengatakan bahwa klan Yagyu memiliki juggernaut yang luar biasa. Belum lagi betapa briliannya keluarga Yagyu di masa lalu. Leluhur adalah leluhur yang bahkan lebih terkenal, pendekar pedang tercerahkan, dan dia menjadi pendekar pedang baru. Bahkan jenius pertama dari keluarga Liu Sheng Jianying, sangat menakutkan. Namun, pada usia lebih dari 30 tahun, Liu Sheng Jianying sudah menjadi nomor satu di Dongdao Sun List. Dikenal sebagai orang suci pedang kecil. Banyak orang di Dongdao membandingkan Liu Sheng Jianying dengan Ye Junlin. Bahkan ada dugaan seperti itu di Dongdao. Siapa yang lebih kuat antara Ye Junlin dan Liu Sheng Jianying? Kecuali Liu Sheng Jianying, keluarga Liu Sheng seperti awan tuan. Master dengan hampir setengah dari daftar matahari. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di keluarga Yanagyu yang berani memberi perintah. Dan keluarga Watanabe hanya bisa memberi tahu dan berdiskusi, dan sama sekali tidak bisa memesan. Keluarga Liu Sheng tidak bergerak untuk waktu yang lama. Itu karena mereka meremehkan bersatu dengan begitu banyak kekuatan. Menggabungkan kekuatan dengan kekuatan lain berarti menamparkan wajah mereka. Mereka adalah keluarga suci pedang yang bermartabat, dan mereka tidak ragu untuk bergabung dengan orang lain. Terlebih lagi, menurut mereka, untuk berurusan dengan dewa pembunuh biasa, keluarga Liu Yu mereka sudah cukup. Tidak perlu bagi sebuah keluarga untuk pergi bersama untuk membunuh dewa pembunuh biasa. Liu Sheng Jianying saja sudah cukup. Keluarga Liu Sheng sangat bangga. Begitu Liu Sheng Jianying juga merilis retorika, dia bisa membunuh Ye Junlin sendirian. Karena itu, dalam aksi melawan Ye Junlin di Pulau Jingang, keluarga Liu Yu yang sombong tidak mengirim siapapun. Ini adalah kesombongan mereka. Di markas organisasi Matahari Hitam, hampir semua master berkumpul. Ini pada dasarnya menyatukan semua kekuatan di sisi terang seni bela diri Dongdao. Saya baru saja mendapat kabar pasti, keluarga Yagyu tidak akan mengambil tindakan. Beberapa orang dari keluarga Watanabe tersenyum. Kami sudah lama mengharapkannya. Ngomong-ngomong, Pak Richard baru saja mengirim pesan yang menanyakan, apakah Anda perlu bantuannya? Dia mengatakan bahwa dia adalah sekutu abadi kita. Cepat dan kirim berita ke Tuan Richard. Katakan saja terima kasih atas kebaikannya. Kami akan menyelesaikan masalah kecil ini sendiri. Akan kehilangan muka. Mulai sekarang, kita akan menunggu dewa pembunuh biasa. Aku berjanji dia tidak akan keluar dari sini. Para tuan yang hadir menahan napas. Saya ingin bersaing dengan dewa pembunuh biasa. Ye Junlin telah datang ke Kastil Edo dengan dewa pembunuh biasa. Tuan Ye, menurut berita mata-mata, kekuatan utama organisasi Matahari Hitam telah berkumpul, menunggu kita pergi. Tapi klan Yagyu terkuat belum bertindak, dan mereka belum bergerak. Menurut berita, mereka meremehkan untuk bergabung. Mereka ingin menyelesaikan kita sendiri. Dewa pembunuh biasa membacakan informasi yang dikumpulkan. Ye Junlin menyentuh dagunya dan bertanya, saya ingin bertanya di mana yang lebih kuat. Saat ini, keluarga Liu Yu lebih kuat. Tidak hanya mereka memiliki Liu Yu Jianying, dikatakan bahwa ada leluhur yang hidup. Itu adalah pedang Dongdao Sein. Tidak peduli berapa banyak ahli yang berkumpul di markas Black Sun, itu tidak berguna. Mereka tidak bisa menghentikan mereka berdua. Jelas dewa pembunuh biasa. Ye Junlin berpikir sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, oke, ubah rute dan langsung pergi ke keluarga Liu Sheng. Bunuh yang terkuat dulu. Dewa pembunuh biasa tertegun untuk sementara waktu. Apakah begitu santai? Mengapa hal semacam ini sesederhana makan dan minum air di sini di Ye Junlin? Bab 1983, saya di sini untuk membunuh Anda. Apakah Anda memiliki pendapat? Siapa yang membuat orang menjadi kuat seperti abadi dan dewa? Pada saat ini, dewa pembunuh biasa sangat iri. Dia diam-diam bersumpah untuk menjadi lebih kuat. Saya juga ingin mencapai ranah Ye Junlin. Bersikaplah seperti dia. Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu bahwa Liu Sheng Jianying ini sedang memperbaiki pedang debu merah. Kata dewa pembunuh biasa. Hah? Ye Junlin terkejut. Liu Sheng Jianying selalu berada di tengah-tengah dunia fana.
Dia berlama-lama di tempat-tempat angin dan bulan utama sepanjang tahun. Dia adalah seorang bejat yang terkenal. Dia telah lama berkecimpung dalam anggur. Ilmu pedangnya juga ada di antara mereka. Jangan sentuh hal-hal duniawi. Tapi Liu Sheng Jianying adalah kebalikannya. Menyentuh hal-hal ini, tidak hanya tidak berpengaruh padanya, tetapi membuatnya lebih kuat. Dewa pembunuh biasa menjelaskan. Ye Junlin mengangguk. Ini benar-benar anomali. Orang-orangku telah menemukan bahwa Liu Sheng Jianying tidak ada dalam keluarga, tetapi di tempat Feng Yue. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dewa pembunuh biasa bertanya. Temukan Liu Sheng Jianying. Pukul yang terkuat terlebih dahulu. Di clubhouse paling mewah di Ginza, Kastil Edo. Di ruang presiden. Puluhan anak muda berdiri. Lusinan anak muda ini luar biasa. Mereka adalah generasi kedua terkaya di Dongdao. Semua mata terbuka ke langit. Tetapi pada saat ini, mereka semua berdiri dengan hormat. Semua orang membungkuk, dengan kepanikan di wajah mereka dan kekaguman di mata mereka. Seorang pria berusia 30-an duduk di sofa di depan. Di sekelilingnya adalah gadis-gadis muda. Sampah. Sekelompok sampah. Apakah tidak ada keindahan di Pulau Dadongku? Umpat pria di sofa dengan marah. Dia adalah Liu Sheng Jianying yang terkenal. Itulah mengapa lusinan generasi kedua yang kaya berdiri dengan hormat dan gugup. Mereka bertanggung jawab untuk menemukan semua jenis keindahan untuk Yagyu Jianying. Tapi setiap hari untuk menemukan, tidak ada sumber daya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Liu Sheng Jianying jelas-jelas kecanduan anggur setiap hari. Mengapa begitu kuat? Masih semakin kuat. Tidak adil. Anda belajar keras dan berlatih keras selama 100 tahun. Tetapi itu tidak sebaik seseorang yang menikmati alkohol selama sebulan. Siapa yang harus memahami ini? Namun, Liu Sheng Jianying terlalu kuat, dan semua orang harus mendengarkannya. Semua orang yang tidak patuh dibunuh olehnya. Pada saat ini, Liu Sheng Jianying sangat marah. Tuan, saya sudah mengirim seseorang untuk mencari di Daxia. Diperkirakan keindahan itu akan segera ditemukan. Kata satu orang. Yang lain juga berkata, ya, ada desas-desus tentang keindahan musim panas yang besar seperti awan. Liu Sheng Kun, tunggu 2 hari lagi, dan kami berjanji untuk menangkap ratusan keindahan musim panas yang besar. Kecantikan luar biasa, dan seorang ilmuwan wanita Wen Lei adalah juga cantik luar biasa. Dan adik Ye Junlin, Zhou Nanyan. Hah, aku ingin semua wanita yang berhubungan dengan Ye Junlin. Dan ilmuwan wanita. Aku belum pernah mencoba tipe ini. Bagus, bagus. Aku akan menunggumu menemukannya aku. Liu Sheng Jianying merasa lega ketika dia mendengar bahwa itu adalah keindahan di musim panas. Tapi dia menatap kerumunan dan memperingatkan, jika kamu tidak dapat menemukannya, aku akan membunuh kalian semua. Kami pasti akan. Semua orang mengangguk ketakutan. Semua orang memelototi orang yang mengatakan liziran. Keindahan lain di Daxia mudah didapat, tetapi di mana liziran bisa mendapatkannya? Bukankah ini mendorong semua orang ke dalam lubang api? Pria itu juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Diam segera. Pada saat ini, ada suara di luar, dan kemudian pintu kotak terbuka. 2 orang datang dari luar. Dewa pembunuh biasa berdiri di pintu, dan Ye Junlin berjalan langsung ke dalam. Semua orang tercengang. Termasuk Liu Sheng Jianying, juga menatap Ye Junlin dengan curiga. Apakah itu Liu Sheng Jianying? Ye Junlin bertanya. Ini membuat semua orang semakin tercengang. Saya. Liu Sheng Jianying bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Ye Junlin. Ye Junlin melangkah maju, menepuk pipinya dan berkata, aku di sini untuk membunuhmu. Apakah kamu punya pendapat? Bab 1984, apa? Apakah Anda Ye Junlin? Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang benar-benar tercengang. Secara khusus, dia juga menepuk wajah Liu Sheng Jianying. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa Liu Sheng Jianying? Nomor 1 dalam daftar matahari. Pedang suci kecil. Itu adalah iblis besar yang terkenal. Pembunuhan dalam satu kata. Dimanapun Anda melihat wanita cantik, Anda harus merebutnya kembali. Di Dongdao, tidak peduli siapa itu, selama dia mendengar bahwa dia melihat Yagyu Jianying hidup-hidup, maka dia harus menghindarinya. Takut bertemu dengannya. Lagi pula, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Tidak peduli apa pria besar itu, dia sangat takut pada Liu Sheng Jianying. Tapi hari ini, seseorang yang tidak saling kenal bahkan melangkah maju dan menepuk wajah Liu Sheng Jianying. Ini menyentuh pantat harimau.
Ini adalah terobosan di Taisui. Tidak hanya itu, dia bahkan ingin membunuh Liu Sheng Jianying. Ini terlalu banyak untuk hidupku sendiri. Anda tidak berani memprovokasi pria ini dengan ratusan nyawa. Status latar belakang apa? Berani main-main dengannya. Liu Sheng Jianying tercengang. Dia selalu melakukan caranya sendiri, melakukan apapun yang dia mau. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Tapi seseorang datang untuk menamparkan wajahnya. Ini. Sepertinya dia akan bunuh diri. Mungkinkah itu salah? Apa yang aku tanyakan padamu? Apakah kamu tuli? Aku membunuhmu. Apakah kamu punya pendapat? Ye Junlin tercengang ketika melihat Liu Sheng Jianying. Papa. Dia menamparkan wajah Liu Sheng Jianying dengan beberapa tamparan, membuat suara yang renyah. Ini sangat keras di kamar pribadi yang tenang. Semua orang tampak seperti mereka akan gila. Terlalu gila. Berulang kali memprovokasi Liu Sheng Jianying. Gila. Ini benar-benar gila. Liu Sheng Jianying juga tidak menyangka Ye Junlin akan menamparkan wajahnya lagi. Retak. Dia akan kejang ketika Ye Junlin menamparkan wajahnya lagi. Semua orang di dalam kotak akan mati lemas. Melihat mereka, Ye Junlin tidak tahu seberapa besar kesalahan yang dia buat. Matilah aku. Liu Sheng Jianying meraung, dan kekuatan tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Dia ingin mengguncang Ye Junlin menjadi kabut darah. Dia ingin Ye Jun mati total. Boom. Kekuatan mengerikan meletus. Tetapi ketika berhadapan dengan Ye Junlin, seolah-olah lembu lumpur memasuki laut, dan kekuatannya menghilang dan menghilang. Ini mengejutkan Liu Sheng Jianying. Ternyata Master. Aku tidak percaya. Liu Sheng Jianying sangat marah, dan energi mengerikan di tubuhnya seperti tsunami yang meletus. Melambung ke langit. Ye Junlin tersenyum. Itu dia. No. 1 di daftar matahari. Sampah. Ini membuat kulit kepala orang lain tergelitik. Ini terlalu menakutkan, bukan? Kamu mencari kematian. Kedua serangan itu diblokir, yang membuatnya marah. Marah sampai ekstrim. Dia ingin berdiri dan mengeksekusi Ye Junlin. Tetapi ketika dia hendak berdiri, dia menemukan bahwa di atas kakinya dan di atas tubuhnya, sepertinya sebuah gunung besar sedang menekan ke bawah. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Ah! Liu Sheng Jianying mencoba sekuat tenaga, meraung untuk berdiri. Kaca-kaca. Segala sesuatu di kamar pribadi itu hancur. Termasuk mereka yang muda dan tua. Mereka yang tidak berdiri di belakang Ye Junlin hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Liu Sheng Jianying akan menghancurkan gunung dan sungai. Dia bangun. Dia ingin membunuh Ye Junlin. Ah! Lanjutnya. Kekuatannya masih meroket. Ye Junlin mendengus dingin dan menamparnya lagi. Tamparan ini seperti tamparan yang ditindas oleh Buddha Tathagata Sun Wukong. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan. Puff. Liu Sheng Jianying tampaknya dibombardir oleh 10 gunung, dan seteguk darah menyembur keluar di tempat. Dia bangkit dan gagal lagi. Dia tampak tidak percaya. Siapa kamu? Ye Junlin tersenyum. Ye Junlin. Apa? Apakah kamu Ye Junlin? Aku. Bab 1985. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Liu Sheng Jianying benar-benar ingin memarahiku karena bercinta. Persetan. Apa-apaan? Dalam proses pertempuran barusan, Liu Sheng Jianying dan yang lainnya telah melihat dewa pembunuh biasa yang menjaga pintu. Sudah mengenalinya. Tapi tidak peduli apa, saya tidak pernah berpikir bahwa murid pembunuh biasa untuk membunuh para dewa ternyata adalah Ye Junlin. Bukankah dia sudah mati? Bukankah seluruh tubuhnya hancur? Bukankah dia berulang kali mengkonfirmasi kematian? Bagaimana dia bisa hidup? Muncul di depannya. Tuan muda Dongdao yang hadir semuanya tercengang. Yagyu Jianying sedikit lebih baik. Karena kamu masih hidup, maka aku akan membunuhmu. Liu Sheng Jianying ingin bersaing dengan Ye Junlin sejak lama. Sekarang adalah kesempatannya. Sebaliknya dia menjadi bersemangat. Ye Junlin mencibir dan berkata, kalau begitu kamu harus berdiri dulu. Kalimat ini merangsang Liu Sheng Jianying. Biarkan amarahnya mencapai level tertinggi. Dia tidak pernah begitu dipermalukan. Tidak. Dia harus berdiri. Dia harus mengalahkan Ye Junlin. Dia tidak pernah kalah. Dia tidak boleh kalah. Kekalahan ini adalah kematian. Dia ingin hidup. Ah! Liu Sheng Jianying terbangun seperti naga raksasa yang telah tidur selama 100 tahun. Dan napas yang menakutkan dan menghancurkan bumi meletus dari tubuhnya. Kekuatan tak tertandingi meledak. Meroket. Meroket. Momentum menakutkan telah meroket. Dia akan berdiri. Tua dan muda Dongdao ketakutan.
Mereka belum pernah melihat sisi mengerikan dari Liu Sheng Jianying. Dia seperti iblis. Sapu semuanya. Kekuatan sihirnya sangat kuat, seperti menutupi langit. Liu Sheng Jianying sangat marah dan bersemangat. Berapa tahun? Siapa yang bisa memahami kesepian yang tak terkalahkan? Sejak dia keluar dari gunung, dia tak terkalahkan di Pulau Timur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Tidak ada lawan sama sekali. Tidak ada seorang pun di bawahnya yang bisa menahan dua gerakan. Pada puncaknya, selalu dingin. Ketika dia tidak menghabiskan waktunya, dia merasa kosong. Ingin bertemu lawan. Tapi tidak pernah. Hari ini, aku akhirnya bertemu dengan musuh hidupku, Ye Junlin. Kekuatannya memungkinkan Yagyu Jianying untuk memberikan permainan penuh padanya. Dia sangat bersemangat. Dia menantikan pertempuran dengan Ye Junlin. Aku akhirnya menunggumu. Kamu adalah lawanku. Rambut panjang Liu Sheng Jianying berkibar, dan sihirnya mungkin kuat. Ye Junlin mendengus dingin. Hanya kamu. Kamu juga layak menjadi lawanku. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Junlin membanting ke bawah dengan pukulan. Pukulan yang tampaknya biasa. Tapi setelah jatuh, itu seperti menjungkir balikkan sungai Tianhe, tak terbendung. Kulit Liu Sheng Jianying sangat berubah. Ini menakutkan. Mengerikan. Puff. Liu Sheng Jianying memuntahkan darah, dan dia berdiri lagi dan gagal. Tidak hanya itu, tetapi sofa di bawahnya benar-benar hancur. Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Lantai juga meledak terbuka. Menakjubkan. Liu Sheng Jianying tercengang. Dia sangat rentan. Ah. Dia ingin memberontak lagi. Boom. Tapi Ye Junlin meninju lagi. Retak. Pada saat ini, tulang-tulang tubuh Liu Sheng Jianying mulai pecah. Pukulan ini benar-benar menghancurkannya. Dengan pukulan ini, Liu Sheng Jianying terbanting ke lantai, dan tubuhnya berada jauh di dalamnya. Hanya kepalanya yang terbuka. Retak. Ye Junlin menendang kepalanya. Ayo, lompat. Biarkan aku melompat lagi. Ye Junlin mencibir. Ah. Liu Sheng Jianying berteriak dengan marah. Tapi itu hanya bisa menjadi raungan yang tidak kompeten, yang sama sekali tidak berguna. Di depan Ye Junlin yang perkasa, dia bukan apa-apa. Mati. Belum lagi anggota organisasi Matahari Hitam harus dibunuh. Bahkan jika Liu Sheng Jianying memiliki ide untuk Li Ziran, dia harus membunuhnya. Tidak hanya itu, semua tua dan muda juga terbunuh. Mereka juga peserta. Merekalah yang membawa buah plum untuk mewarnai beberapa orang. Ye Junlin mendengarkan dengan seksama. Ayo pergi. Yang berikutnya, keluarga Liu Sheng. Ye Junlin menyeret tubuh Liu Sheng Jianying dan langsung pergi ke keluarga Liu Sheng dengan dewa pembunuh biasa. Bab 1986. Siapa yang berani memprovokasi putra iblisnya? Keluarga Yagyu terletak di area kosong di pinggiran Kastil Edo. Karena gengsi keluarga Yagyu, daerah sekitar keluarga Yagyu menjadi sepi. Bahkan binatang pun tidak terlihat. Adalah berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Yagyu dikelilingi oleh energi pedang yang mengerikan, dan tidak ada makhluk yang dapat bertahan hidup. Di aula keluarga Yagyu, tuan dari keluarga Liu Yu semuanya ada di sana. Karena tindakan baru-baru ini dari dewa pembunuh biasa, mereka berkumpul. Meskipun mereka tidak bergabung dengan organisasi Matahari Hitam, klan Yagyu melakukannya. Duduk di atasnya adalah Yagyu Tianfeng, kepala keluarga Yagyu, juga ayah dari Yagyu Jianying. Kamu bilang, bisakah orang biasa yang membunuh Tuhan datang kepada kita? Katanya. Ketika ini dikatakan, semua orang tertawa. Hehe, dia tidak akan berani datang ke keluarga Liu Yu untuk memprovokasi dia dengan 100 keberanian. Kecuali dia gila atau ingin mati. Semua orang tahu bahwa keluarga Liu Yu kita lebih kuat dari seluruh Black Sun. Tantang kami, aku sakit. Para anggota keluarga Yagyu memiliki keyakinan misterius pada kekuatan mereka. Mereka tak terkalahkan. Terlebih lagi, leluhur legendaris mana yang masih hidup. Pedang suci yang diakui oleh Dongdao. Siapa yang bisa mengalahkan ini? Ngomong-ngomong, di mana Jianying? Liu Sheng Tianfeng mau tidak mau bertanya. Bukankah aku menyuruhnya datang ke pertemuan? Bagaimana dengan yang lain? Dia sakit kepala untuk putranya. Belum lagi kekuatannya, tetapi juga sangat dicintai oleh para leluhur. Tanpa hukum dalam keluarga. Hal yang sama juga terjadi di Pulau Timur. Bahkan ayahnya pun tidak. Tuan muda tidak kembali. Sepertinya dia pergi untuk menghabiskan hari. Kata seorang pengurus rumah tangga. Bajingan ini. Pada saat ini, dia masih menghabiskan banyak uang di luar. Liu Sheng Tianfeng memarahi dengan marah. Dia tidak benar-benar harus disalahkan. Sebaliknya,
dia sedikit khawatir tentang keselamatan putranya. Dewa pembunuh biasa menunjukkan sisi yang kuat, yang membuat orang takut. Patriark, Anda dapat yakin. Tuan, dia tidak akan berada dalam bahaya. Sebaliknya, siapapun yang bertemu dengannya akan sial. Jika Dewa Pembunuh biasa bertemu dengan Tuan Muda, maka tidak ada orang lain yang perlu mengambil tindakan. Dengan Tuan Muda akan dapat dipecahkan. Semua orang tertawa. Mereka tidak perlu khawatir tentang Liu Sheng Jianying sendirian. Hanya khawatir tentang orang lain. Mendengar ini, Liu Sheng Tianfeng tersenyum dan menyentuh Sanitari Hu. Dia sangat tidak puas dengan perilaku putranya. Tapi dia begitu puas dengan kekuatannya sehingga dia tidak lagi puas. Itu nomor 1 di daftar matahari. Dia sendiri berada di peringkat kedua di belakang. Siapa yang berani mengacaukan putra iblisnya? Putranya dapat mencapai suatu negara sendirian. Singkatnya, siapapun di organisasi Matahari Hitam dapat dikacaukan, tetapi bukan putranya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Daxia Libuyit datang mengunjungi keluarga Liu Sheng. Sebuah kata seperti guntur, menembus segalanya, dan bergema di setiap sudut keluarga Yagyu. Apa? Dewa pembunuh biasa. Dia benar-benar datang, sangat berani. Itu bukan markas Black Sun, tapi dia datang kepada kita. Tidak hanya tuan dari keluarga Liu Sheng jangan marah, mereka semua tertawa. Patriark, apakah Anda ingin memberitahu keluarga Black Sun Watanabe? Dewa pembunuh biasa telah datang kepada kami. Seseorang bertanya pada Liu Sheng Tianfeng. Liu Sheng Tianfeng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Ketika kita membunuh pembunuh biasa, kami akan memberitahu mereka dan membiarkan semua orang di Matahari Hitam tahu betapa kuatnya klan Liu Sheng saya. Kami tidak perlu bersatu sama sekali. Klan kami sudah cukup. Ayo pergi. Semua orang ikut aku keluar untuk melihat. Liu Sheng Tianfeng bergegas ke pintu dengan sejumlah besar tuan. Puff, puff. Ratusan penjaga di pintu semuanya telah tersingkir. Gerbang keluarga Liu Yu juga terbalik. Dewa pembunuh biasa ada di depan. Seolah-olah dewa pembunuh tak terbendung. Membunuh keluarga Liu Sheng selangkah demi selangkah. Ye Junlin menyeret tubuh Liu Sheng Jianying dan mengikuti di belakang. Bab 1987, Hei. Kamu salah lawan. Yah, kamu Li Buyi. Kamu berani membobol klan Liu Shengku. Kamu takut kamu tidak sabar. Liu Sheng Tianfeng datang dengan ratusan master klan dengan cepat, menghalangi jalan dua dewa pembunuh biasa. Semua orang senang melihat pembunuh biasa membunuh Tuhan. Kamu dapat mengacaukan kekuatan apapun di organisasi Matahari Hitam, tetapi jangan main-main dengan klan Liu Sheng kami. Kamu menendang pelat besi dengan tendangan ini. Hahaha, konyol ada orang yang datang untuk mati. Semua orang memandang dewa pembunuh biasa dengan jijik, dan tiba-tiba semua orang memperhatikan Ye Junlin di belakangnya. Bagaimana dia menyeret seseorang? Pakaian orang itu sedikit familiar. Ini. Ide buruk menyebar di pikiranku. Bahkan Liu Sheng Tianfeng memperhatikan ini. Ini sepertinya milik mereka. Tapi pakaian saja tidak bisa memutuskan. Apakah ini yang secara khusus ditemukan untuk diprovokasi oleh dewa pembunuh biasa? Sudah kubilang, kita mengacaukan orang yang salah. Kita tidak bergabung dengan organisasi Matahari Hitam. Kita hanya mengandalkan satu keluarga. Tidak, cukup bagi kita untuk mengandalkan Tuan Muda Liu Sheng Jianying. Dia sudah cukup untuk membunuhmu. Keluarga Liu Sheng saling berteriak. Bang! Pada saat ini, Ye Junlin menendang tubuh Liu Sheng Jianying ke depan. Apakah Liu Sheng Jianying kamu berbicara tentang dia? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Ini. Ketika semua orang melihat tubuh Liu Sheng Jianying dengan jelas, semua orang tercengang. Boom. Semua orang sepertinya dihantam oleh 5 guntur. Mereka menjadi gila. Gila satu demi satu. Ini Tuan Muda. Seseorang berseru. Mereka berulang kali mengkonfirmasi bahwa ini adalah Liu Sheng Jianying. Ini benar-benar berbeda dari Yagyu Jianying yang keluar di pagi hari. Melompat hidup-hidup di pagi hari, sekarang menjadi mayat yang kaku. Ini. Satu persatu, mereka tercengang. Puff. Beberapa orang bahkan tidak bisa menerimanya dan jatuh ke tanah. Jianying. Tuan. Semua orang mengeluarkan raungan histeris. Anakku. Liu Sheng Tianfeng tidak bisa mengendalikannya lagi, dan memeluk tubuh Liu Sheng Jianying di lengannya dan menangis dengan getir. Ini adalah pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Yagyu. Karena keberadaan Yagyu Jianying, hegemoni mereka di Pulau Timur dapat diperpanjang hingga 100 tahun ke depan. Ini adalah harapan keluarga mereka.
Tapi tidak ada yang mengira dia akan mati. Ini tidak bisa diterima. Kenyataannya mengerikan. Salah. Bagaimana Liu Sheng Jianying bisa mati? Dia sangat kuat. Nomor 1 dalam daftar matahari. Dia adalah pendekar pedang kecil. Siapa yang bisa membunuhnya? Apakah itu palsu? Semua curiga. Tapi itu. Liu Sheng Jianying meninggal, dan mayat itu hidup di depannya. Percaya atau tidak? Mata semua orang tertuju pada satu orang, orang biasa yang membunuh Tuhan. Sekarang tampaknya dewa pembunuh biasa membunuh Liu Sheng Jianying. Dia lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Bunuh dia. Bunuh dia dengan cara apapun. Teriak Liu Sheng Tianfeng. Tuan dari keluarga Liu Yu menyerang pembunuh biasa seperti orang gila. Ye Junlin tersenyum. Sekarang saatnya untuk mengujimu. Aku tidak akan mengambil tindakan. Ye Junlin menggunakan cara untuk mengisolasi tempat ini dari dunia luar, dengan dinding angin menghalangi segalanya. Tidak ada orang di luar yang tahu apa yang terjadi. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan dewa pembunuh biasa, maka dia harus menghadapi semua penguasa klan Liu Yu sendirian. Para penguasa klan Liu Yu menyerang pembunuh biasa dan membunuh Tuhan seperti orang gila, dan bertarung dengannya. Dewa pembunuh biasa juga semakin berani dia bertarung. Dalam keluarga Liu Sheng Jianying mungkin lebih sulit untuk dihadapi, tetapi yang lain baik-baik saja. Pada saat ini, ada tuan dari klan Liu Sheng yang melihat Ye Junlin menonton pertempuran tidak seperti orang lain. Bunuh dia. Mereka semua bergegas ke Ye Junlin. Ye Junlin menghela nafas. Hei, kamu menemukan lawan yang salah. Bab 1988. Cepat minta leluhur untuk mengambil tindakan. Boom. Boom. Selusin master yang membunuh Ye Junlin tiba-tiba meledak menjadi kabut darah ketika mereka berjarak kurang dari 5 meter. Kumpulan master lain yang membunuh Ye Junlin meledak menjadi kabut darah dari udara tipis. Ye Junlin menarik perhatian semua orang. Dia tidak biasa. Ternyata fokus semua orang adalah pada orang biasa yang membunuh dewa, dan tidak ada yang menganggap serius Ye Junlin. Sekarang sepertinya dia tidak biasa. Kali ini, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengganggu Ye Junlin lagi. Tujuan mereka adalah untuk membunuh orang biasa dan membunuh dewa terlebih dahulu. Belum terlambat untuk menyingkirkan Ye Junlin. Dewa pembunuh biasa terjerat dengan banyak tuan. Segera, bahkan Yagiu Tianfeng, yang berada di urutan kedua dalam daftar matahari, bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, di markas organisasi Matahari Hitam, puluhan ribu ahli telah berkumpul. Dan banyak teknologi modern telah dipasang. Mereka juga memasang jebakan dan penyergapan. Melihat markas yang tak tertembus, para penasihat klan Watanabe menunjukkan senyum puas. Sekarang mereka menunggu orang biasa untuk membunuh Tuhan untuk mati. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan keberadaan dewa pembunuh biasa? Di mana mereka sekarang? Haruskah mereka datang langsung kepada kita? Keluarga Watanabe mulai bertanya tentang dua dewa pembunuh biasa. Tak satu pun dari mereka memikirkan apakah mereka berdua akan pergi ke keluarga Liu Sheng. Karena itu tidak masalah sama sekali. Bahkan orang bodoh tidak akan memilih klan Liu Yu terkuat terlebih dahulu. Maka itu hanya bisa diarahkan pada mereka. Kami menemukan mereka di sini 2 jam yang lalu. Mereka datang untuk kami. Tetapi mereka menghilang, dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Kami mencari dan tidak menemukan jejak mereka. Yah, dan masalah ini. Para penasihat keluarga Watanabe dengan cepat duduk bersama untuk berdiskusi. Mereka menegosiasikan hasil dan sekarang semua kekuatan yang tersisa dari organisasi Matahari Hitam bersatu, membuat dewa pembunuh biasa merasa malu. Karena itu, orang biasa yang membunuh dewa tidak akan bergoyang untuk membalas dendam. Dia pasti akan menyerang. Luluskan perintah. Semua orang harus waspada dan memperkuat pertahanan mereka untuk mencegah pembunuh biasa menyerang. Semua orang berpikir bahwa pembunuh biasa akan menyerang. Bagaimana mereka tahu bahwa dewa pembunuh biasa sedang berperang melawan klan Liu Sheng saat ini? Mereka tidak memikirkannya dan tidak memikirkannya. Jadi tidak tahu. Keluarga Liu Sheng, dewa pembunuh biasa telah membunuh Mata Merah. Dia berlumuran darah, dengan musuh dan miliknya sendiri. Ada saat-saat dia dalam bahaya. Tapi Ye Junlin tidak membantu. Ini adalah pengalaman dari dewa pembunuh biasa. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan membantu. Begitu dia kehabisan darah dan tulang, dia akan pergi ke alam lain. Puff, puff. Selama pertempuran, beberapa tuan dari klan Liu Yu jatuh lagi. Namun, beberapa luka tertinggal di tubuh dewa pembunuh biasa. Tapi dia lebih kuat. Meskipun dia terluka parah,
kekuatan dan momentum bertarungnya menjadi semakin sengit. Bunuh. Liu Sheng Tianfeng sangat ingin membalaskan dendam putranya, dan bertarung melawan dewa pembunuh biasa. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Keluarga Liu Sheng semakin jatuh. Mereka akan putus asa. Orang biasa terlalu ganas untuk membunuh Tuhan. Semakin perang semakin sengit. Apa yang terjadi? Setiap kali dia merasa seperti akan jatuh, tetapi dia selalu bertahan. Membunuh keluarga Liu Yu sendirian sudah putus asa. Hanya pada saat inilah mereka tahu bahwa penilaian kekuatan tempur dari dewa pembunuh biasa itu sepenuhnya salah. Setiap orang secara bertahap dapat menerima mengapa Yagyu Jianying meninggal. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa master yang sebenarnya ada di sini Ye Junlin. Dialah yang membunuh Yagyu Jianying. Dewa pembunuh biasa versus klan Liu Sheng adalah kursus yang dia buka khusus untuk Li Buyi. Saya khawatir semua orang akan menjadi gila. Puff. Liu Sheng Tianfeng tersingkir. Dia putus asa. Dia berteriak, tolong minta leluhur untuk mengambil tindakan. Keluarga Liu Sheng saya akan mati. Bab 1989. Kamu mundur aku akan datang. Leluhur tolong ambil tindakan. Leluhur tolong ambil tindakan. Semua orang di klan Liu Sheng berteriak. Pada titik ini, sudah waktunya bagi hidup dan mati keluarga Yagyu untuk bertahan hidup. Jika leluhur tidak keluar lagi, maka keluarga Liu Yu pasti akan binasa. Bas. Tiba-tiba terdengar suara kicau pedang di udara. Semua orang di keluarga Liu Sheng sangat bersemangat. Orang tua itu keluar. Di puncak gunung tidak jauh, sebuah gunung berapi meletus tiba-tiba. Asap tebal menutupi langit, dan magma panas jatuh. Meskipun gunung berapi yang tidak jauh dari keluarga Yagyu itu kecil, tapi ketika meledak, itu menakutkan. Dari kejauhan itu spektakuler. Leluhur tua ada di sini. Saya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh leluhur tua itu. Ada desas-desus bahwa leluhur tua itu sendiri yang menekan letusan gunung berapi. Tampaknya benar. Tenaga kerja menekan letusan gunung berapi. Sungguh hal yang konyol kedengarannya. Sekalipun gunung apinya kecil, tenaga manusia dapat menekan letusan gunung tersebut. Penindasan ini tidak untuk sementara waktu. Menurut keluarga Liu Yu, mungkin beberapa dekade. Ini mengerikan. Tapi Ye Junlin tahu bahwa leluhur keluarga Liu Sheng menggunakan gunung berapi untuk berlatih seni bela diri, untuk meninggikan diri. Segera setelah itu, sosok yang tidak wajar datang ke lapangan. Orang tua itu tampak lebih muda dari Liu Sheng Tianfeng, dan dia bahkan tidak memiliki nafas yang tajam di tubuhnya, tetapi dia tidak berbeda dari orang biasa. Tapi nyatanya, pedang Liu Sheng lah yang menyatukan segalanya. Ini yang paling menakutkan. Dia juga memegang pedang di tangannya, yang tertutup debu dan bahkan memiliki sisa magma. Semua orang segera mengerti. Ini adalah pedang yang ditempa Liu Sheng Yijian di magma. Boom. Saat berikutnya, tubuh pedang bergetar, dan semua residu debu di atasnya terbang. Pedang tak tertandingi terungkap. Cahaya di atas tubuh pedang itu seperti api, dan tubuh pedang itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Begitu pedang ini keluar, dunia bergetar dan menangis. Leluhur tua, Jianying sudah mati. Leluhur tua, tolong ambil tindakan untuk keluarga Liu Sheng. Tolong balas Jianying. Leluhur tua, saya mohon Anda bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Semua orang di klan Liu Sheng jatuh ke tanah, mengungkapkan kesedihan suaranya. Dia sudah mati. Wajah Liu Sheng Yijian berubah drastis. Itu adalah junior favoritnya, dan itu juga harapan masa depan keluarga. Dia mengajari Liu Sheng Jianying segalanya, tetapi dia berharap Liu Sheng Jianying melampaui dirinya sendiri di masa depan. Tanpa diduga, selama retretnya, Liu Sheng Jianying meninggal. Melihat tubuh Liu Sheng Jianying, Liu Sheng Yijian benar-benar marah. Siapa? Liu Sheng Yijian meraung. Dia. Daxia dewa pembunuh biasa. Semua orang memandang Li Buyi yang terluka parah. Daxia pembunuh biasa. Aku tahu. Yah, gunakan saja darahmu untuk mengorbankan pedangku. Liu Sheng menebas pedang itu dengan pedang, dan segera membuka pedang itu. Liu Sheng Yijian berteriak, pedang ini sudah dimulai. Aku menamakannya Zanshen. Yang pertama membunuhmu. Dewa pembunuh biasa. Boom. Dewa pembunuh biasa berada di bawah tekanan kuat ini. Dilihat dari aura pedang Liu Sheng, dia jelas bukan lawan. Dia tidak menyangka Dong Dao memiliki karakter kuno seperti itu. Dia seharusnya berada di level yang sama dengan Nandi, yang pernah menjadi nomor 1 dalam daftar besar musim panas, atau bahkan lebih kuat. Belum lagi dia terluka. Bahkan jika dia terluka, dia mungkin belum tentu menjadi lawan orang tua itu.
Bunuh dia! Bunuh dia! Klan Liu Seng berteriak satu demi satu. Kematian Yagyu Jianying telah memberikan pukulan besar bagi mereka. Orang biasa untuk membunuh Tuhan harus mati. Biarkan aku melihat dan melihat. Meskipun dia terluka, semangat membunuh pembunuh biasa tidak bisa hilang. Kamu mundur. Aku akan datang. Tiba-tiba Ye Junlin mendorong dewa pembunuh biasa, dan dia berdiri. Bab 1990. Menyebalkan ketika seseorang mengarahkan pedangnya ke saya. Dewa pembunuh biasa bukanlah lawan Liu Seng Yijian. Belum lagi dia didukung oleh satu nafas. Jadi jangan keras. Dia akan mati. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda tidak akan meningkat. Dia datang sendiri. Hah. Melihat Ye Junlin mendorong dewa pembunuh biasa pergi. Yang terakhir dengan patuh berdiri di samping. Semua orang tercengang. Meskipun tidak ada yang bisa mendekati Ye Junlin sekarang, mereka semua adalah sisa dari keluarga Liu Seng, dan mereka sama sekali bukan ahli. Semua orang tidak menganggap serius Ye Junlin. Hanya orang biasa yang membunuh para murid dan cucu para dewa. Tapi melihat situasi ini sekarang, sepertinya ada sesuatu yang salah. Apakah dia murid orang biasa yang membunuh para dewa? Melihat Ye Junlin berdiri, Liu Seng Yijian terkejut. Siapa kau? Tanyanya tak sabar. Ketika Liu Seng Tianfeng dan yang lainnya baru saja menjelaskan bahwa Ye Junlin adalah orang biasa yang membunuh murid dewa, suara Ye Junlin terdengar. Akulah yang membunuh Liu Seng Jianying. Semua orang di keluarga Liu Seng terkejut. Bukankah Liu Seng Jianying dibunuh oleh dewa pembunuh biasa? Salah. Melihat lebih dekat, semua orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Baru saja semua orang bertarung melawan dewa pembunuh biasa. Mereka mengakui bahwa dewa pembunuh biasa cukup kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menghancurkan tuan klan Liu Seng. Dia juga tersandung dan terluka parah saat bertemu dengan keluarga Yanagiu barusan. Bagaimana dia bisa membunuh Liu Yujianying dengan kekuatan seperti itu? Mustahil. Dan menurut metode kematian Liu Seng Jianying, dia benar-benar hancur, dan dia tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa lakukan. Bahkan jika dewa pembunuh biasa bisa membunuh Liu Seng Jianying, dia harus terluka. Tetapi ketika dia pertama kali datang, dewa pembunuh biasa tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, Liu Seng Jianying sama sekali bukan dewa pembunuh biasa. Dia tidak membunuhnya. Jadi itu hanya. Mata semua orang beralih ke Ye Junlin. Itu dia. Ternyata dialah yang membunuh Liu Seng Jianying. Salah. Semuanya salah. Informasi dari klan Watanabe benar-benar salah. Dia sama sekali bukan murid dewa pembunuh biasa. Bahkan dewa pembunuh biasa membalikkan sungai dan laut di Pulau Timur, bahkan menghancurkan 4 kekuatan utama. Saya khawatir itu karena pemuda ini. Orang biasa untuk membunuh Tuhan hanyalah pembantu. Master yang sebenarnya adalah dia. Kamu sama sekali bukan murid dewa pembunuh biasa. Kamu bukan dari Dongdao. Kamu dari Daxia. Seru Liu Seng Tianfeng. Yang lain juga bereaksi. Tak perlu dikatakan, Liu Seng Yijian telah memperhatikan Ye Junlin. Menghadapi Ye Junlin, dia memikirkan seseorang. Pria yang membuatnya gagal. Itu adalah satu-satunya kegagalan. Kebetulan, orang itu juga dari Daxia. Yagyu Ichijian menganggap orang itu sebagai musuh hidupnya. Dan sejak kekalahannya, dia telah mundur di gunung berapi di belakang keluarga. Hari demi hari, tahun demi tahun. Saat menempa pedang itu, dia juga menempa dirinya sendiri dan menempa dirinya sendiri. Selama beberapa dekade, telah menjadi keyakinan ini, balas dendam. Kalahkan dia. Sekarang Ye Junlin membunuh anak kesayangannya, dan Ye Junlin memberinya temperamen seperti musuh dalam hidupnya. Seluruh orang Liu Seng Yijian akan mendidih. Dia penuh semangat juang, dan kondisinya mencapai puncak dalam sekejap. Hari ini adalah hari aku meninggalkan Bea Cukai, dan juga saat pedang ini mematahkan ujungnya. Aku akan membawamu untuk mengorbankan pedang. Pedang pembunuh dewa sudah cukup untuk membuatmu terhormat. Liu Seng berteriak dengan suara keras. Pedang. Maknanya sangat sederhana. Itu juga merupakan suatu kehormatan bagi Ye Junlin untuk mati di bawah pedang Excalibur. Ye Junlin menatap pedang Liu Seng tanpa ekspresi. Dulu aku yang paling menyebalkan menodongkan pistol ke arahku. Sekarang aku mengganggu orang lain untuk menodongkan pedang ke arahku. Mendengar ini, dewa pembunuh biasa menundukkan kepalanya karena malu. Bukankah dia seperti itu beberapa waktu yang lalu? Orang yang menjuntai dengan pedang diajar dengan keras oleh Ye Junlin. Bukankah itu sama untuk Yagyu Ichiken sekarang? Bersambung.